Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita membahas tasawuf dan syarah dari matan al-Ajurumiyah. Alhamdulillah, kita telah sampai ke bab tamyiz, bab tentang tamyiz atau keterangan zat ya. Jadi kalau hal, keterangan kondisi atau keterangan keadaan, maka tamyiz ini keterangan zat. Baik, dibaca dulu matanya. Jadi, suaranya di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Baru tamyiz, at-tamyizu wal ismul mansubul mufassiru lima ibawat. Nahu qaulika tasabbaba zaidun arqan wa tafaqqa bakrun syahman wa qala muhammadun nafsan wa ishtaraitu Itu hamzahnya wasal, jadi واشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة زيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا jangan disukunin kalau baca. ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. Tajim. Bab tamyiz. Tamyiz adalah isim yang dimasukkan yang menerangkan pada apa-apa yang belum jelas dari dat. Seperti perkataanmu tasabbaba zaidun arqan. Tasabbaba Mengalir. Mengalir, Zaid mengalir keringatnya. Iya. Wa tafaqqa bakrun syahman. Berlapis-lapis Syahman. lemaknya. Lanjut maksudnya. Bakar berlapis-lapis lemaknya. Wa qala Muhammadun nafsan. Dan Muhammad harum nafasnya. Badannya. Badannya. Wa ishtaro itu 20 ulaman. Saya membeli 20 budak. Wa malaktu 90 na'jatan. Saya memiliki 9 na'jah. 90 Saya memiliki 90 kambing. Wa Zaidun akramu minka aban. Dan Zaid lebih mulia daripadamu bapaknya. Wa ajmalu minka wajhan. Dan saya lebih bagus dari Bukan saya itu. Terusan akromu dan lebih. Wa Zaidun akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan. Zaid lebih mulia darimu bapaknya dan lebih bagus darimu wajahnya. Walaupun ila nakiro. Dan tamyiz ini tidaklah tamyiz ini kecuali harus nakiro dan tidaklah tamyiz ini kecuali setelah sempurnanya kalam. Baik, jadi bab tamyizi dia agak mirip dengan hal ya. Sebenarnya kalau hal itu menjelaskan kondisi, kalau tamyiz menjelaskan zatnya ya. At-tamyizu wal ismul mansubun mufassiru liman bahama min az-zawati. Tamyiz adalah isim yang masuk yang menjelaskan zat yang belum jelas. Artinya kalau kita mengatakan misalkan Toba Muhammadun, sebetulnya udah jelas ya. Toba Muhammadun, Muhammad itu harum. Tapi terkadang ada satu waktu di mana kita ini ingin menjelaskan lebih detail lagi, atau bisa jadi mau ngeledek malah, ya. Jadi memang tamyiz ini bisa kita gunakan untuk yaitu pertama menjelaskan zat yang belum jelas, yang kedua justru memberikan efek kejutan. Ya. Yang kedua justru kita memberikan efek kejutan. Ya. Misalkan kita tahu bahwa kita punya teman orangnya ganteng gitu. Ya, kita sadarlah bahwa dia itu lebih ganteng dari kita. Ya. Terus kita mau mengatakan ke dia ana ajmalu minka. Kan kalau kita berhenti sampai di sini ya jelas salah dong, mau ganti-ganti ya. Tapi kalau diterusin ana ajmalu minka baitan. Rumah saya Lebih kaya. ana ajmalu minka sayyaratan. Mobilnya lebih bagus. Ana ajmalu minka zaujatan. Istrinya lebih cantik. Ya. Jadi ada dua fungsi. Yang pertama menjelaskan zat yang kurang jelas, terutama pada kasus dimana kita menjemput jumlah ya, kayak ishtara itu isyrina,
Kan kalau cuma bilang ishtaratu isyrina pasti nggak jelas dong. Padahal isyrina ini udah jadi maf'ul bih kan. Jadi kalau kita iswab ishtaratu isyrina gulaman, isyrina udah menjadi maf'ul bih. Tapi kalau kita berhenti pada lafaz isyrina, ngerti nggak orang diajak bicara? Belum ngerti 20 apa? Gulaman ya. Baru jelas. Ya, jadi ada dua fungsi. Yang pertama menjelaskan zat yang kurang jelas. Yang kedua memberikan efek kejutan ya. Ya, itu sesuatu yang tidak diduga oleh lawan bicara kita karena masih ada ujungnya ternyata. Seperti itu. Ya. Baik, sekarang kita baca dulu syarahnya. Baru tamyizi at-tamyizu wa ismun mansubun mufassirun liman bahama min al-jawaz wa nasibuhu ma qablahu wa nasibuhu ma qablahu min fi'lin aw adadin aw miqdarin kama sayadharu min al-amthilati wa qad yakunu mabniyan Mubayyinan. Waqad yakunu mubayyinan lima khafa minan Lima khofiyah. waqad yakunu mubayyinan Iya, lima khofiyah. Mabniyan. di sini mabniyan. Hah? Mabniyan. Waqad yakunu mabniyan. Enggak, salah itu. Salah ya. Mubayyinan. Waqad yakunu mubayyinan lima khafiya minan Nisabi. nisabi kama Sayut tadohu. sayut tadahu bil amthilati aywan nahwu Tiga. bab tamyiz. Tamyiz adalah isim yang dimasukkan yang untuk menjelaskan apa-apa yang belum jelas dari zat, dan yang memasukkannya adalah apa yang sebelumnya dari fi'il atau jumlah atau zat ada seperti yang telah jelas pada contoh-contoh. Seperti yang akan Seperti yang akan dijelaskan pada contoh-contoh seperti itu. Telah sungguh Kotekunu terkadang ya. terkadang menjadi mubayyinan. Apa? Al-bayyin. Bayyana yubayyinu tabyinan apa? Apa? Menjelaskan. Terkadang dia menjelaskan pada apa yang tersembunyi dari penisbatan seperti saya Kama itu sebagaimana sebagaimana saya tahu begitu yang akan dijelaskan. yang akan dijelaskan dengan contoh-contoh juga, contoh-contohnya juga. Oke, lanjut. Nongkolika. Qaulika tasabbaba zaidun arqan fatasabbaba fi'lun madin wa zaidun fa'ilun wa arqan tamyizun mansubun bil fathati wa dhahirati bil fi'li Qablahu. bil fi'li qablahu wa huwa mubayyinun lima bahama minan nisbati fa inna nisbata Tasabbubi fa inna nisbata tasabbubi ila zaidin tuhtamalu in takunu min jihatil arabi aw ghairihi wa bilangnya yang terjemah. Nongkolika tasabbaba zaidun araqan. Ya. Tasabbaba zaidun araqan. Apa artinya? telah Mengalir saya keringatnya. Mengalir zaid keringatnya. Tasabbaba fi'lun madin. Maka tasabbaba fi'l madi wa zaidun fa'ilun, dan zaid fa'ilnya, wa araqan tamyizun mansubun bil fathatil zahirati bil fi'li qablahu. Dan araqan tamyiz yang masuk dengan fathah yang nampak dengan fi'il yang sebelumnya. Wa huwa mubayyinun liman bahama minan nisbati. Dan si tamyiz ini menjelaskannya apa yang tersamar dari penisbatannya. Fa inna nisbatat tasabbubi, maka sesungguhnya penisbatan tasabbub itu tadi apa? Mengalirnya ini ila zaidin tuhtamalu an takuna min jatil araqi aw ghairihi. Masih dimungkinkan yaitu dari sisi keringat atau yang selainnya. Artinya bisa aja mengalir darahnya kan? Tasabbaba ya zaidun daman. Ya, jadi
waw ini menjadi tamis kan yang menjelaskan penisbatannya, yang mengalir apa, ya, apa yang terkait dengan sesuatu yang mengalir ini. Ketika disebutkan al kan maka jelas bahwa yang mengalir adalah keringatnya, bukan yang selainnya, ya. Ini contoh tamis. Lanjut. Wakala qaulihi wa tafaqqa'a lakum syahman wa qala Muhammadun nafsan. Wakada qauluhu dong. Wakada Oh, kata. qauluhu wa tafaqqa'a lakum syahman wa qala Muhammadun nafsan. Kullun minat tamyizina. Kan ada dua mustamizina. Oh iya. Zain. Kullun minat tamyizaini fihima mubayyinun lima indahuma minan nisbati wa kullun minat tarkibaini fi'lun wa fa'ilun wa syahman fil awwali tamyizun wa kadza nafsan fil thani. Wakada qauluhu wa tafaqa bakrun syahman wa taba Muhammadun nafsan. Begitu pula perkataan musannif tafaqa bakrun syahman. Berlapis-lapis si bakar apanya? Syahman lemaknya. Wa taba Muhammadun nafsan. Dan wangi Muhammad itu apanya? Badannya. Nah, tamis itu menjelaskan karena masih dimungkinkan yang wangi itu yang lainnya. Ya bisa jadi yang wangi itu apa? Bajunya yang wangi, sauban, atau rumahnya yang wangi. Nah, ketika disebutkan nafsan, maka jelaslah bahwa yang dimaksud dengan wangi di sini emang si Muhammadnya yang wangi, bukan hal yang terkait dengan dirinya. Ya, mantap. Kullu min tamyizaini fihi ma mubayyinun liman bahama minan nisbati. Setiap dari kedua tamyiz ini, syahman dan nafsan, menjelaskan ya apa yang tersamar dari penisbatannya. Wa kullun min tarkibaini fi'lun wa fa'ilun, dan setiap dari kedua susunan ini merupakan susunan fi'il dan fa'il. Wa syahman fil awwali tamyizun, dan syahman pada contoh tafaqqa bakrun syahman adalah tamyiz. Wa kadza nafsan fi sani, begitu pula nafsan pada contoh yang kedua. Ini cukup jelas ya. Lanjut aja. Washtaraitu 20 ulaman. Ishtaraitu fi'lun wa fa'ilun wa 20 maf'ulun bihi mansubun bil ya'i li'annahu mulhaqu bi jami'il madhkuri mudzakkari bi jam'il mudzakkari salim wa ulaman tamyizun li 20 li solahiyatiha li kulli ma'dudin wa nasib tamyizin 20. Ya. Washtaraitu 20 gulaman, dan saya membeli 20 budak. Ishtaraitu fi'lun wa fa'ilun. Ishtaraitu adalah fi'il dan fa'il. Wa 20 maf'ulun bi mansubun bil ya'i li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkari salimi. Dan 20 merupakan maf'ul bi yang mansub dengan ya, karena ia adalah mulhaq bi jam'il mudzakkari Karena adalah mulhaq jamak mudzakkar. Malah loncat ke bawah. Mulhaq dengan jamak mudzakkar salim, ya. Jadi 20 ini bukan jamak mudzakkar salim. Perhatikan ya. Tapi mulhaq. 20 angka ya. Ishtaraitu 20 ya. Gulaman. 20 ini kan maf'ul bi ya. Saya membeli 20, berarti kan 20 sesuatu yang dibeli kan, maf'ul binya. Tapi dia bukan jamak mudzakkar salim, tapi namanya mulhaq. Mulhaq jamak mudzakkar salim. Jadi beda antara jamak mudzakkar salim dengan mulhaq. Kalau mulhaq itu hanya diserupakan aja, hukumnya diserupakan dengan hukum jamak mudzakkar salim. Kenapa 20 tidak boleh kita katakan jamak mudzakkar salim sekalipun bentuknya mirip? Kan kalau dia marfu 20 ya. Iya. Kalau dia mansub majrur 20. Mirip kan dengan jamak mudzakkar salim, wa nun dan ya nun. Tapi apa yang membuat 20 ini tidak boleh kita katakan jamak mudzakkar salim? Ada yang masih ingat? Angka.
Kalau kita katakan al-muslimani, al-muslimani itu apa sih? Musana. Di sana ya? Muslimun plus muslimun. Iya nggak? Dua orang muslim itu adalah penjumlahan dari muslimun wa muslimun. Kalau jamu mudzakkar salim, al-muslimuna, Muslimun. ya tergantung. Minimal berarti muslimun plus muslimun plus muslimun. Ini konsep jamu mudzakkar salim. Itu dengan mukminun, ya mukminuna. Itu mukminun wa mukminun wa mukminun. Adanya 3 orang mukmin, nah itu dibilangnya mukminun. Tapi kalau cuma 2, mukmin wa mukmin, mukminani. Pertanyaannya, kalau isyruna, apakah isyrun wa isyrun wa isyrun? Kan enggak, isyruna apa? Ya tergantung berapa tambah berapa. 1 tambah 19, 5 tambah 15, 10 tambah 10 bisa dari mana aja kan? Makanya disebut dengan mulhaq. Itu disebut dengan isnani. Kan ada isnani, ada isnaini ya. Mirip dengan musana, tapi dia nggak boleh dibilang musana karena dia hanya mulhaq. Kenapa? Karena isnani itu bukan isnun wa isnun, tapi apa? Wahidun wa wahidun. Makanya dia hanya dibilang mulhaq. Paham ya? Nanti kalau kita menemukan ya kata-kata yang hanya mirip dari sisi bentuknya, tapi konsepnya nggak sama dengan jamu mudzakkar salim, ya berarti dia bukan jamu mudzakkar salim. Tapi apa sebutannya? Mulhaq. Mulhaq jam'il mudzakkar salim. Mana mulhaq serupa. Ya, diserupakan. Ilmu baru mulhaq. Memang tadi. Wa gulaman ya. Isyarti syirina gulaman. Wa gulaman tamyizun ya. Mansuk wa gulaman tamyizun li syirina li bahamiha li salahiyatiha li kulli ma'dudin ya. Dan gulaman merupakan tamyiz bagi syirina karena masih samarnya ya dan masih salahiyah padanya. Patut ya. Li kulli ma'dudin. Artinya apa saja bisa kita tambahkan di isyirina ya. Bisa 20 buku, bisa 20 mobil, 20 sepeda. Ketika kita sudah hanya tetapkan gulaman, maka udah hilang kemubahamannya ya. Ya, isyara itu isyirina gulaman. Dengan kita menetapkan gulaman, maka telah tertentu yang dimaksudnya adalah ya budak, bukan kitab atau apalagi sayautan, baita segala macam. Ada pertanyaan di sini? Syartina gulaman. Wa nasibut tamyizi isyrina, dan yang menasabkan tamyiz adalah si maf'ul bihnya isyrina. Lanjut. Wa malaktu is'ina ma'jatan. Malaktu fa'lun wa fa'lun wa is'ina ma'lun bihi mansubun bil ya'i li annahu ma'qul bi jam'il mudzakkar wa na'jatan tamyizun li is'ina mansubun bihi kama taqaddama fi 20. Wa malaktu tis'ina na'jatan, dan aku memiliki 90 kambing. Malaktu fi'lun wa fa'ilun. Malaktu adalah fi'l dan fa'il. Tis'ina maf'ulun bihi mansubun bil ya'i li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkari. Dan tis'ina maf'ul bi yang mansub dengan ya karena ia itu mulhaq sama ya. Tis'una pun bukan tis'un wa tis'un wa tis'un ya. Wa najatan tamyizun tis'ina mansubun bi kama taqaddama fi syirina. Begitu pula najatan merupakan tamyiz bagi tis'ina mansub ya seperti contoh syirina. Ini sama juga. Lanjut wa zaidun. Wa zaidun akramun ka'amr. Wa zaidun apa? Akramu. Wa zaidun akramun ka'amr. Zaidun mubtada'un wa akramu khabaruhu wa minka jarun wa majrurun muta'alliqu bi akramu wa aban Ta'alikun bi akramu. muta'alliqun bi akramu wa aban tamyizun Wa aba. Ya benar-benar. Afan. Wa aban. wa aban tamyizun mansubun bi akramu Muhawwalun muhawwalun 'anil mubtada'i
Wal aslu wal aslu Abu Zaidin akramu minka. akramu minka. Wal aslu Abu Zaidin akramu minka. Fahuwilat tarkibu. Fahuwila takiyu wa qila Zaidun akramu minka. Fahasola. Fahasola abah. Itu ada hamzahnya kan di bawahnya. Fahasola ibhamun. Fahasola ibhamun fi nisbatil Akramiyati ilaihi min ayyi jihatin. Faji'a Faji'a bitamyizi libayani zalika ibhami. sudah titik. Ya. Wa Zaidun akramu minka aban. Dan Zaid itu lebih mulia darimu bapaknya. Jadi yang lebih mulia dari kamu siapa? Zaid apa bapaknya si Zaid? Bapaknya Zaid ya. Ya. Zaidun mubtada'un wa akramu khabaruhu. Zaid adalah mubtada dan akramu adalah khabarnya. Wa minka jarun wa majrurun muta'alliqun bi akrama, dan minka jar majrur yang terkait dengan akram. Wa aban tamyizun mansubun bi akramu, dan aban tamyiz yang dinasabkan dengan akramu, muhawwalun anil mubtada'i yang dirubah dari bentuk mubtada. Wal aslu Abu Zaidin akramu minka. Asalnya Abu Zaidin akramu minka. Ini asalnya. Dalam ini lebih simpel kan? Abu Zaidin akramu minka, lebih sederhana ya. Itu udah pasti bapaknya si Zaid lebih mulia dari kamu. Tapi kalau kita ngomongnya begini, nggak ada efek kejutannya. Standar banget gitu. Ya. Nah, kalau kita pengen membuat ada efek kejutannya, ya kita bentuknya pakai format tamyiz. Fahuwilat tarkibu, maka dirubahlah susunannya. Wakila Zaidun akramu minka. Zaid lebih mulia darimu. Supaya kenapa? Fahasola ibhamun fi nisbatil akramiyati. Maka ia menghasilkan ketidakjelasan, ya. Ketidakjelasan pada siapa yang dimaksud dengan yang paling mulia, ya. Min ayyi jihatin, karena masih terlalu umum. Siapa aja bisa lebih mulia kan dari kamu, entah itu bapaknya, emaknya, kakaknya, adiknya, gurunya, ya kan, masih sangat umum. Faji'a bitamyizi libayani dzaka ibhami, maka didatangkanlah tamyiznya supaya kenapa? Libayani dzaka ibhami, untuk menjelaskan ketidakjelasan tersebut, ya. Jadi kalau kita hanya mengatakan Abu Zaidin akramu minka, ya itu sih nggak bisa nggak bisa dimainin kemana-mana. Tapi kalau anak akramu minka, ini bisa kita mainin kemana-mana. Misalkan kita tahu bahwa dia itu lebih mulia dari kita, misalkan dia kepala sekolah, kita cuma guru gitu, misalkan, ya kita kalah kan. Ya, tapi bisa jadi guru bapak kita tuh dia kepala sekolah, bapak kita rektor misalkan. Maka bisa anak minka aban, ya seperti itu. Jelas ya? Lanjut, mislu qawluhu wa ajmalu minka wajhan. Wa ajmalu ma'rufun ala akramu al-waqi'i khabaran an Zaid ya. wal ma'tufu ala khabarun wa taqdiru Zaidun ajmalu minka wajhan. Wa Zaidun mubtada'un wa ajmalu khabaruhu wa minka jarun wa majrurun muta'alliqun bi ajmalu wa wajhan tamyizun muhawwalun anil mubtada'i li ibhami nisbatil ajmaliyati ilaihi wal aslu wajhu Zaidin ajmalu minka fafu'ila bihi ma taqaddama. Wa ajmalu minka wajhan.
Ini terusan dari wa Zaidun akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan. Zaid itu lebih mulia dibandingkan kamu bapaknya dan lebih bagus darimu apanya? Wajahnya, berarti lebih ganteng darimu wajahnya. Fa ajmalu ma'tufun al akramu. Kan kalimatnya satu ya. Zaidun akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan. Maka ajmal ma'tuf kemana? Ke akram ya. Kan Zaidun akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan. Al-waqi'i khobaron, yang sebenarnya adalah khobarnya. Kenapa? Ya, khobaron an Zaidin wa ma'tuf al khobari khobaron. Dan sesuatu yang diatofkan kepada khobar adalah khobar. Ya, jadi Zaidun akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan. Kan ajmal ma'tufnya ke akram, tadi akram khobarnya Zaidun kan. Nah, sesuatu yang dimaktubkan kepada khobar maka ya khobar juga. Artinya sebetulnya kalau mau dipisah atau kalau mau dilengkapin, Zaidun akramu minka aban wa Zaidun akramu ajmalu minka wajhan. Paham ya? Wa takdiru Zaidun ajmalu minka wajhan. Ini takdirnya Zaidun ajmalu minka wajhan. Fa Zaidun mubtada'un wa ajmalu khobaruhu wa minka jarun wa majrurun mutawidun bi ajmalu. Maka Zaid adalah mubtada dan ajmalu khobarnya, dan minka jar majrur yang terkait dengan ajmalu. Wa wajhan tamyizun muhawwalun anil mubtada'i li bihami nisbatil ajmaliyati ilaihi. Dan wajhan adalah tamyiz yang dirubah dari mubtada karena ketidakjelasan penisbatan yang ganteng ini siapa? Wal aslu, asalnya ini kalimat normalnya wajhu Zaidin ajmalu minka. Tapi kalau kita ngomong begini ya standar banget kan, nggak bisa kita palingkan. Wajhu Zaidin ajmalu minka. Fafila bihi mata kodama, maka ya di diberi perlakuan seperti yang sebelumnya. Maksudnya cara ngerotnya sama dengan akramu minka aban. Baik. Kalau yakunu illa nakiratan. Bisa tanya Oh boleh. yang ini kan yang kedua itu kan ajmalu wajhu Zaidin kan, takdirnya kan asalnya wajhu Zaidin ajmalu minka. Iya. Itu yang minka tuh min wajhika, takdirnya min wajhika bukan, atau kan yang dibandingkan wajahnya kan. Wajah Iya. Zaid lebih bagus dari wajahmu. Takdirnya gitu kan. Iya kayak gitu. Nah, kalau yang pertama aban itu berarti yang akrom itu Abu Zaidin dibanding sama Abuka atau Ke yang diajak bicara. bukan ke bapaknya? Bukan. Soalnya kan ada ini sih. Kemarin saya menganggapnya yang Zaidun akramu minka aban, berarti bapaknya Zaid lebih muda dari bapaknya Kamu enggak. gitu. Kalau kayak gitu ya Abuka ngomongnya bukan minka. Jadi anak Zaidun akramu min abika aban. Tapi kalau yang kedua bukan min wajhika. Hah? Yang kedua kan Karena kalau yang namanya wajah ya wajahnya dia yang diajak bicara sama aja kan sebenarnya. Kan sama-sama kan itu minanya minkanya kan. Itu minkanya sama-sama kembali ke yang diajak ngomong. Sama kan? Sama ya, bedanya yang satu bandingin wajahnya, yang satu bandingin kemuliaannya. Kayak gitu. Tapi mana yang pertama Zaid akramu minka aban, itu bukannya Zaid, bapaknya Zaid lebih mulia dari bapaknya. Kamu enggak. Karena kalau lebih mulia dari bapaknya kamu, kalimatnya nggak begitu. Kalimatnya Zaidun akramu min abika aban. Kalau akramu minka aja ya berarti yang diajak ngomong yang dibandingin. Anak ajmal min Zaidun ajmal minka wajhan pun seperti itu. Minka kamu. Zaid itu lebih ganteng dari kamu ya. Berarti kalau ngomongnya wajah ya wajahnya si Zaid lebih ganteng dari wajahnya kamu. Terus ya. Wala yakunu illa nakiratan. Wala yakunu illa nakiratan, yakni anna tamyiza kalhari la yakun illa nakiratan kama taqaddama fil amthilati wa amma qawluhu wa
Tibtan nafsa tibtan nafsa ya Qaisu Qaisu an amru an amrin no an amri. Wawnya itu, qala fihi zaidatun. wah itu mau apa? Fa'ala Oh fa'al fihi zaidatun. fa'al fihi Fa'al fihi zaidatun. Zaidatun. Wala yakunu udah titik dulu. Wala yakunu illa nakiratan. Dan tamiz ini harus nakirah, sama kayak apa? Hal ya. Yakni anna tamiza kal hali la yakunu illa nakiratan. Ini bahwasanya tamiz itu seperti hal yang yaitu harus nakirah. Kama taqaddama fil amsilati. Sebagaimana yang telah terdahulu pada contoh-contohnya. Dia semuanya gulaman, aban, nafsan, najatan. Ini kan semuanya nakirah ya. Nggak boleh kita katakan isyatu syirina al-gulama Pembalap putusina an-najata Zaidun aku minka al-aba, nggak boleh. Semuanya harus nakiro ya. Wa amma qawluhu wa tibtan nafsa ya qaisu an amrin fa'al fihi zaidatun. Adapun perkataannya ini syair ya. Memang orang Arab itu sering berhujjah dengan syair. Artinya ketika mereka menetapkan suatu kaidah, ternyata setelah dipikir-pikir kok di syairnya si ini disebut ya ada alnya kan. Kalau ada al ma'rifat kan pasti ada penjelasannya. Tibtan nafsa ya qaisu an amrin. Asalnya tibtan nafsan. Tibtan nafsan artinya apa? Toba Muhammadun yang ini siapa? Nah, kalau tibta kamu wangi ya. Jadi ada syair yang isinya begini, tibtan nafsa ya qaisu an amrin. Engkau wangi apanya? Badannya wahai Qais dari si Amr. Nah, asalnya tibta nafsan. Tapi ada syair, di syair ini malah tibtan nafsa. Nah, para ulama nahwu mengatakan bahwa al yang ada di lafaz nafsan merupakan al zaidah, bukan al ma'rifah. Jadi nanti al ada yang untuk membuat ia ma'rifah, tapi ada juga yang sifatnya hanya tambahan saja. Ini penjelasannya. Tapi ini tetap dibacanya nggak tanwin ya? Hah? Bukan wabitun nafsan. Ya nggak boleh kan, kalau udah ada al nggak boleh. Walaupun bukan ma'rifat. Baik, wala yakunu illa ba'da tamamil kalami kama taqaddama fil amthilati aywan wa qad yataqaddamu idza kana amiluhu mutasarrifan ka qawlihi wa syaiban ra'siyas ta'la ta'la ya. Fasyaiban tamyizun muqaddamun ala amilihi wa huwa ishta'ala wallahu subhanahu wa ta'ala. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalami, dan tidaklah tamyiz itu kecuali setelah sempurnanya kalimat. Kama taqaddama fil amsal, dan sebagaimana yang telah terdahulu pada contoh-contoh. Lihatkan semua contoh tamyiz itu setelah selesai. Fi'il fa'il maf'ul bi baru tamyiz. Waqat yataqaddamu, dan terkadang yataqaddamu ia didahulukan jika kana amilu mutasarrifan, apabila amilnya itu berubah. Apabila amilnya itu bentuk perubahan ya. Kaqaulihi wa syaiban ra'siyas ta'ala. Syaiban artinya apa? Syaib. Uban ya. Ra'siyah artinya rambutku, rambut apa? Kepala ya. Ista'la apa? Menguasai, mengalahkan. Artinya apa tuh? Terjemahnya gimana? Uban telah menguasai kepalaku. Mungkin udah putih semua rambutnya ya. Asalnya kan ista'la ra'si syaiban. Syaiban tamyizun muqaddamun ala amir wa ista'la. Maka syaiban tamyiz yang didahulukan atas amirnya, itu istilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang begini nanti dibahasnya di kitab yang berikutnya. Kita pelajari yang normal-normal dulu aja ya. Seperti itu. Tapi pada pertanyaan untuk tamyiz, biasanya
kalau pemula seperti kita kadang bingung menentukan ini hal atau tamyiz ya. Padahal jelas-jelas kalau hal itu pokoknya kalau menjelaskan kondisi itu pasti hal. Tapi kalau ngomongnya zat itu tamyiz. Dan terkadang yang bikin bingung juga membedakan antara mana yang badal dan mana yang tamyiz. Ya. Kalau badal kan biasanya idofah ya. Eh? Biasanya idofah. Bentuknya idofah enggak juga kan? Ya sebenarnya ya beda yang paling jelas kan kalau tamyiz sudah pasti masuk. Enggak ada istilahnya tamyiz itu marfu, majrur enggak ada. Tapi kalau badal ya tergantung apa mabdulnya. Kalau mabdulnya marfu ya marfu. Tapi kalau kita bicara tamyiz ya nggak mungkin kayak gitu. Ya. Bentuknya kalau masdar ini ya. Hah? Bentuknya. Ketika ngasih tamyiz, bentuknya harus iya masdar ya. Harus masdar gimana Ustaz? Kayak Musim apa musim jamin? Oh, Kalau yang Najak kan musim jamin semua itu tadi. jatan. kalau dulu yang dibadal kan apa? Yang namanya zat nggak mungkin masdar. Kecuali zat masdarnya itu udah jadi benda kayak kitaban. Itu kan masdar udah jadi benda. Tapi kalau masdarnya masih perbuatan ya nggak bisa lah jadi menjelaskan zat. Ini isim jamin semuanya kan? Abun, Aban. najah, nafsan itu isim jamin semua. Gimana? Yang badal kan dulu contohnya ja'a zaidun akhuka. Ahuka. Nah, itu kan Dia nggak menjelaskan zatnya kan? akhuka. Kalau Saudara itu bukan zatnya si Zaid. Bukan zatnya, dia hanya yang memiliki hubungan dengan si Zaid. kok tadi yang aban akramun ka aban bukan zat ini Mas. Hah? Yang akramun zaidun akramun ka aban. Zatnya kan yang menjelaskan Akram. yang lebih mulia ini siapa? Zatnya, bendanya. Tapi kan karena akramu ya cocoknya manusia. Karena nggak mungkin kita bilang buku itu mulia gitu. Zaidun akramu minka ya aban, syekhon, ustazah, mudarisan. Tapi kalau kita bicara badal itu menjelaskan biasanya kedudukan dari si mabdulnya. Kayak ja'a zaidun ahuka. Datang si Zaid, siapa si Zaid? Saudaramu. Artinya mungkin Zaid itu ada 5, ada Zaid saudaranya kamu, ada Zaid saudaranya si Ali, ada Zaid saudaranya si Hamid. Nah, untuk menjelaskan ja'a zaidun ahuka kayak gitu. Beda sama badal. Kan badal ada 4, badal syai' min syai'. Kalau badal syai' min syai' itu kan dia jelas ya, biasanya sih menjelaskan kedudukan, jabatan, posisi, ya kan? Kayak ja'al ustadzu Muhammadun. Datang Ustadz Muhammad siapa? Ustadz Muhammad siapa? Muhammad Ustadz. Kalau badal kan begitu memahaminya. Di bolak-balik itu selalu bisa. Tapi kalau tamyiz memang bisa nggak bisa. Siapa bapak? Mulia, mulia bapak nggak bisa. Nanti agak ribet. Kalau badalnya badal istimal. Kalau badal itu ya gampang banget. Karena kan dia cuma ngomongin masalah sulusahu, rubu'ahu, kumusahu, ya. Nah, badal istimal ini yang sepertinya mirip dengan tamyiz, tapi enggak, karena badal istimal itu masih terkait dengan sesuatu yang ada pada dirinya, tapi bukan yang bisa dipegang gitu. Ya, entah itu ilmunya, wawasannya, apanya, kayak gitu. Jadi bukan zat yang bisa ditangkap. Makanya contohnya kan kemarin nafa'ani zaidun ilmuhu kan. Si Zaid itu bermanfaat untukku. Apanya yang bermanfaat? Ilmunya. Itu kan masih bagian dari Zaid tapi bukan bagian melekat ya. Gitu. Susah kalau badalnya masuk. Hah? Kalau badalnya dalam posisi nasab sama tamyiz boleh susah. Iya. Kita ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.